Bismillahirrahmanirrahim. Wa qawlu ta'ala wa dhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Sekarang mimbab imtinan Allah Subhanahu wa taala, Allah yamtan 'alal muslimin, apa termasuk dari nikmat-nikmat Allah itu menyuruh kita untuk tafakkur, untuk merenung berapa banyak nikmat Allah. Termasuk dari wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Ketika antara sesama itu ada permusuhan, tapi sama Allah Subhanahu wa taala musuhan bahkan bertahun-tahun, puluhan tahun. Tapi berkat Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah di alafa bainahum, diakurkan. Amrun bisyukrihi ta'ala, ini adalah di ayat ini adalah suatu perintah untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ala ni'matil ulfah, atas nikmat persatuan, nikmat keakuran. Yang mana allati an'amallahu biha, yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala alaihim, atas mereka, ba'dal adawati syadidah, setelah permusuhan yang sengit. Allati kanat bainal Aus wal Khazraj. Siapa yang tahu Aus wal Khazraj? Di sini disebutkan wahum ansarullah wa rasulih. Aus wal Khazraj ini dua suku besar, bukan berarti orang Madinah itu dua suku ini toh, enggak, banyak suku di Madinah, cuman suku yang besar antara Aus wal Khazraj. Dua suku yang besar sempat ada masalah sedikit zaman dulu, akhirnya itu terjadi peperangan antara dua suku ini sampai bertahun-tahun, sampai puluhan tahun. Jadi dua musuh ini, dua kubu ini musuhan sampai sekian tahun, musuhan tok. Tapi begitu Rasulullah diutus, Rasulullah hijrah ke Madinah, Aus sama Khazraj itu diakurkan sama Rasulullah, dijadikan saudara. Makanya yang dulunya kayak seakan-akan tidak mungkin akor, tapi berkatnya Rasulullah diakorkan, disatukan antara Aus wal Khazraj. Anak bainal Aus wal Khazraj wa hum ansarullahi wa rasulihi khususan yang di ayat ini bil khusus itu terpaku kepada kasusnya kaum suku Aus wa suku Khazraj. Tapi secara umum baina sa'iril Arab, secara umum semua kaum Arab, ketika antara satu dengan yang lain ada permusuhan, berkat datangnya Islam, berkat datangnya baginda Nabi SAW diakorkan. Hatta kita juga. Berkat siapa kita bisa akur, bisa bersatu dan lain sebagainya? Berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Melalui rahmatal lil alamin, yaitu baginda Nabi SAW. Maka sekali lagi yang pernah kita bahas kemarin, persatuan umat Islam ini adalah suatu anugerah, suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya kata beliau, perpecahan itu suatu adab, suatu nikmah, pakai qaf. Nikmah itu kebalikannya nikmat. Karena orang-orang musuh-musuh Islam ini tahu bahwasanya persatuan umat Islam ini suatu kenikmatan yang menakutkan, makanya mereka berusaha jangan sampai persatuan umat Islam ini terjadi dengan apapun caranya, menghalalkan segala cara. Makanya dan lil asaf, yang sangat disesalkan, mereka bisa dikatakan berhasil untuk memperpecah umat Islam. Baik. Allah isamihna. Baik. Fa innahum innama kanu yaqtatiluna wa yatanahabun. Karena orang Arab antara satu dulu sebelum datangnya Islam, antara satu dengan yang lain itu saling berperang. Yaqtatiluna saling berperang, saling membunuh. Wa yatanahabuna saling merampas. Wa ya'kulu ba'duhum ba'dha, antara satu makan sama yang lain. Maksudnya yang berkuasa, kayak kasarannya gampangnya ya, hukumnya kayak hukum rimba. Yang kuat yang menang. Jadi ndak akor, bukan satu kalimat. Tapi begitu diutus baginda Nabi SAW, langsung digabungkan di satu kalimat. Wa yaqulu ba'dhum ba'dha hatta ba'athallah, sampai Allah mengutuskan fihim rasulahu, yaitu baginda Nabi SAW, wa anzala alaihi kitabah, kemudian diturunkan kepada beliau
kitabah, yaitu Al-Quran. Allah ta'ala. Fajama'a bihi syatatahum. Akhirnya itu perpecahannya mereka, syatatnya mereka, perpecahan mereka dikumpulkan sama baginda Nabi SAW. Wa allafa baina qulubihim, kemudian disatukan antara hati mereka. Wa azala bihi ma kana bainahum minad dhagha'in wal adawat, dan kebencian yang ada di hati mereka dan permusuhan yang ada di antara mereka sama Allah dihilangkan. Dihilangkan. Wal fitanul muqatta'at, fitnah-fitnah dan muqatta'at, saling tidak tegur sapa dan lain sebagainya, dihilangkan sama Allah Subhanahu wa taala. Fa asbahu, maka berkat anugerah itu dari Allah, mereka menjadi bi ni'matihi, berkat anugerah Allah, ikhwana, kayak saudara. Fi dinihi, dalam agamanya, wa nusrati rasulih, dan menolong rasulnya. Satu, menjadi satu untuk membela agama Allah dan membela Rasulullah. Wa ta'zim sya'airi, dan mengagungkan syariat-syariat Allah. Wa qad dzakara Allah taala dzalika fi ma'radil imtinan ala rasulih. Allah pernah menyebutkan masalah itu di dalam Al-Qur'an kepada Rasulullah, min ma'radil imtinan. Ma'radil imtinan itu maksudnya ngungkitkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berhak untuk mengungkit nikmat. Karena hakikatul mun'im Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan nikmat hakiki siapa? Allah. Berarti Allah berhak untuk ngungkit nikmat yang Allah berikan supaya kita banyak bersyukur. Tapi kalau kita ini bukan mun'im hakiki. Jadi kita sama sekali tidak berhak untuk ngungkit-ngungkit. Dalla cuma ngasih air. Oh, sampai rusak kayak banyu loh. Khoyir kan anaknya. Kita ini bukan mun'im hakiki. Kita ini cuma dijadikan sama Allah Subhanahu wa taala perantara. Makanya katanya Imam Ibn Athaillah, min rahmatullah an waffaqaka wa nasabahu ilaik. An waffaqaka lil amal, maksudnya lil amal khair, wa nasabahu ilaik. Maksudnya gini. Sekarang kita bisa beramal, kita bisa sholat, kita bisa sodako, kita bisa puasa, bisa beramal baik, amal ibadah. Itu berkat apa? Berkat taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Kalau misalnya sama Allah tidak dikasih taufik, nggak bakalan mampu untuk melakukan amal ibadah. Tapi min rahmatullah, sudah sama Allah diberikan taufik untuk beramal. Ketika kita beramal, yang dinisbatkan amal itu kepada kita. Faham? Maksudnya gini, untuk gambaran gampangnya ya, misalnya kita zuat punya anak, orang tua sama anak, misalnya anaknya masih kecil. Kemudian pas pergi ke masjid, orang tuanya mau masukkan amal, mau sedekah, mau masukkan celengan masjid misalnya, mengeluarkan uang, dikasihkan ke anaknya, nak, sampean masukkan, sampean sayang masukkan amal. Biasanya kan gitu orang tuanya, supaya tujuannya supaya anaknya, ngelatih anaknya untuk beramal. Bagus. Ayo sampean yang masuk no celengan. Anaknya yang kecil itu diambil uangnya siapa? Uang bapaknya kan? Diambil sama anak kecil itu, jalan masukkan celengan masjid. Sekarang pertanyaannya, yang beramal siapa di situ? Hakikatan. Yang si ayah atau si anak yang sebenarnya yang bersedekah? Ayahnya, bukan anaknya. Anaknya cuma perantara. Duitnya siapa? Duit bapaknya, sang ayah. Sang ayah mau mengeluarkan uangnya dia, mau sedekah, tapi biar sekalian anaknya latihan sedekah, dikasihkan, sampai yang masukkan. Begitu balik dari masukkan anaknya, Masya Allah, khairnya, dipuji sama bapaknya. Yang dipuji si anak, Masya Allah baiknya, khair, dermawan, suka ngasih. Padahal uangnya uang bapaknya, yang sedekah bapaknya, toh anaknya cuma disuruh jadi perantara. Tapi yang kena pujian kelihatan orang, misalnya ada orang pas lihat, Masya Allah kecil-kecil rajin sedekah pinter anak sopo gitu. Tak pe mantu po gitu. Misalnya, kan yang kena pujian siapa? Si anak yang beramal, yang nyemplung no, padahal hakikatnya si ayah.
Katanya Imam bin Athaillah, kita juga kayak gitu. Allah ngasih kita taufik untuk kita beramal. Berarti hakikatnya itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi min rahmatullah, sudah kita yang beramal, kemudian kita yang kena dapat pahala, kita yang dapat nama. Paham? Nah, taib. Makanya kemudian kalau Allah itu mun'im hakiki. Jadi kalau Allah berhak untuk imtinan. Imtinan itu ngungkit-ngungkit lah gampangannya. Syuf, ente sudah tak kasih kayak gini kan? Ayo syukuro supaya kita rajin bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Alam ya misalnya kayak contohnya alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Bukankah Allah telah melampangkan hatimu, wa wada'na anka wizrak, menjatuhkan, menggugurkan dosa-dosamu dan lain sebagainya. Itu min maqsadil imtinan supaya lebih bersyukur. Tapi kalau kita tidak berhak untuk imtinan. Lah, di sini Allah menyebutkan dalam firman-Nya fi ma'radil imtinan, masalah mengingatkan tentang anugerah Allah ala rasulihi atas nabinya, fi qouli ta'ala dalam firman-Nya, huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Wa allafa baina qulubihim, masalah ta'lif, masalah mempersatukan hati umat Islam. Wa qad kanu min qabli an yab'atsallahu ilaihim rasulahu ala syafa hufrati minan nar. Sebelum Allah mengutus baginda Nabi SAW, mereka itu berada ala syafa hufrati minan nar. Syafa hufrah, syafa itu apa? Syafa itu ujung, syafa itu tepi. Ini syafa. Syafa hufrati minan nar, sudah di ujung lembah neraka, alias sudah mau jatuh, tapi angqadhakum minha, diselamatkan sama baginda Nabi Rasulullah SAW supaya tidak jatuh ke neraka. Wa dzalika bima kanu alaihi minal kufri billah wa ibadatil asnam. Dikarenakan karena mereka apa yang ada pada mereka atas kekufuran, minal kufri, dari kekufuran billah, wa ibadatil asnam, dan menyembah berhala. Wa anqadhahumullahu minha bima syara'ahu lahum min tauhidih. Akhirnya itu sama Allah diselamatkan dengan syariatnya, lahum min tauhidih wal amal bi ta'atih, dan beramal li ta'atih. Fatalaballahu minhum subhanahu an yashkuruhu ala dhalik. Maka Allah menuntut mereka untuk bersyukur, untuk rajin bersyukur. Wa ya'rifu haqqa ni'mati, dan mereka supaya mereka kenal nikmat hak, nikmat Allah Subhanahu wa taala alaihim fi inqadhihim minad dhalalah, dalam menyelamatkan mereka dari kesesatan. Wajtima'ihim ba'dal furqah, dan persatuan mereka setelah perpecahan. Wa hadzarahum fi dhimni dzalika min mujibatil furqah, dan sekaligus Allah mengingatkan kepada mereka supaya mereka waspada tentang sesuatu akibat efek negatif dari perpecahan. Waqtilaf ba'dal istima', atau perpecahan atau perdebatan atau kecekcokan setelah istima', setelah persatuan. Wal itilaf kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun, supaya kalian mendapatkan hidayah. Ay tazdaduna huda ila hudakum, alias mendapatkan hidayah di atas hidayah. Kama qala Allah Ta'ala, kama qala Allah Ta'ala walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Ala kulli hal. Taib. Intinya dari kemarin Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan persatuan itu adalah suatu nikmat, sedangkan perpecahan itu adalah suatu adab, suatu nikmah. Jadi usahakan, langgengkan yang namanya persatuan, jangan sampai kita ada perpecahan. Dulu antara Aus dan Khazraj atau antara orang-orang Arab bil umum itu terjadi perpecahan. Tapi berkatnya baginda Nabi SAW sama Allah disatukan. Karena ini suatu nikmat, sama Allah yamtan alaihim, diingatkan. Syuf, dulu kalian pecah belah, hidup tidak tenang antara satu sama, kayak gini gampangannya. Kita ini kalau hidup, insya Allah orang banyak, hidup bermasyarakat. Dalam satu kampung misalnya, ada satu orang yang tidak nyopo sama satu orang aja. Sak kampung sensus penduduk satu kampung ada 1000 orang,
ada 1000 kakak misalnya. Tapi yang gang ada satu gang satu aja orang ya nyopo, gak enak. Kayak dunia ini sempit. Atau kita majelis satu pondok ini misalnya. Antara satu sama yang lain misalnya, kita tidak ngomongkan masalah syu'umnya ya. Kita tidak masalah efek negatifnya. Kita ngomongkan masalah ruhaniyahnya aja. Misalnya pondok ini ada 60 orang. Ya kan? Misalnya ada satu aja yang tidak nyapa sama kita. Itu sudah tidak enak walaupun masih sisa 58 orang lagi. Oh, kok 58, 60 kurang satu. Iya kan itu kan kita. 60 sama kita. Dari 60 itu satu tidak nyapa, sisa 58. 58 orang masih nyopo kabeh, tapi ada satu aja nak nyopo. Itu pondok ini kayaknya sumpek, sempit. Kamam, azakumullah ketemu. Jalan papasan ketemu gak nyopo. Ke kamar mau nonton kok pas lungguh samping. Kayak gak enak kabeh. Coba ada masalah sama orang, kan enak. Mau dimanapun enak. Tapi pas ada masalah kayak ketemu kayak enggak pernah ketemu. Sekarang begitu ada masalah ketemu terus, papasan terus, gak enak. Padahal sisa orangnya banyak. Apalagi kalau sampai perpecahan, perpecahan itu terjadi bukan cuma antara satu orang, antara dua kubu besar atau sama masyarakat seluruhnya. Wah, repot. Makanya sekali lagi nikmatnya lain ceritanya sama efek negatif ya. Efek negatifnya orang tidak sampai saling tegur sapa, nasallahu alaihi ya. Apa istilahnya ya? Buat apa bahasanya kalau bahasa Indonesianya apa? Ini mbak sial. Bawa sial. Maksudnya bawa sial apa? Oh, kok mosok bawa sial ini? Iya. Dulu zamannya baginda Nabi SAW, Rasulullah pernah mau bocorno masalah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu terjadi pada malam tanggal mau disebutkan sama Rasulullah. Tapi stop, tidak jadi. Ketika ditanya, loh kok tidak jadi ya Rasulullah? Iya. Sama Allah Subhanahu diputus wahyunya. Sama malaikat tidak jadi, malaikat membocorkan tidak jadi. Kenapa? Karena ada dua di antara kalian yang tidak saling tegur sapa. Alias ketika ada di satu majelis ada dua yang tidak saling tegur sapa, itu rahmat itu dipending, tidak jadi turun ke majelis tersebut. Makanya bilang majelis khair itu kan turun rahmat. Tapi kalau ada orang yang tidak saling nyopo, satruan, itu nahan rahmatnya Allah. Ojo, jangan. Bahkan dikatakan kayak malam nisfu Sya'ban, itu malam barokah, rahmatnya Allah turun, semuanya dapat kecuali orang yang tidak saling, orang yang akli walidai, orang yang durhaka sama orang yang tidak saling tegur sapa. Katanya Allah tunggu, pending sampai mereka akor. Nek akor kasih, nek ndak wis ndak dikasih, ndak dapat rahmat. Wal'idzubillah. Makanya hati-hati. Jadi apalagi di pondok, jangan sampai ada yang ndak saling tegur sapa. Batas maksimal ndak nyopo. Batas maksimal ndak nyopo itu 3 hari. Lebih dari itu haram hukumnya. Loh, beb, ana memang misalnya ana ndak nyopo ambek fulan, satru ambek fulan. Tapi ana sudah berusaha minta maaf. Dia gak maaf no. Kalau sudah ada yang berusaha minta maaf, urusan dia ndak maafkan, yang satu yang berusaha minta maaf itu sudah dapat maghfirah, dapat rahmat insyaallah. Tapi yang ndak itu yang koncone saya itu yang ngomong ya. Betul. Katanya Imam Syafi'i apa? Man isturdiya wa lam yarda fa huwa syaitan. Wa man istughdiba wa lam yaghdab fa huwa himar. Azakumullah. Orang yang dibuat marah tapi tidak marah, fa huwa himar. Apa himar? Asbur, apa Umar? Apa himar? Hati-hati dengan bocoran yang tidak bisa ditanggungjawabkan.
Apa himar? Hah? Kedel? Keledai apa kedelai? Allah Ta'ala. Keledai. Umar, keledai. Tahu keledai? Kayak apa? Kayak keledai. Sekarang kalau misalnya Umar di Ustughdib dibuat marah, bisa marah? Ya lain kalau di sepak-sepak ya. Maksudnya ada keledai di lono. Oh, elek anu ngamuk. Ya, tapi maksud di sini katanya Imam Syafi'i ustughdib wa lam yaghdab fa huwa himar. Kayak himar. Itu marahnya bukan marah karena hal yang sepele. Kalau cuma dibilang, oh elek, oh apa, enggak usah marah, apa ngapain? Suatu yang enggak penting, ngapain marah? Enggak jarno, anggap wong gen. Ada orang marah sama orang gendeng, misalnya enggak pakai baju di jalan, ketemu sampean, terus ngomong sampean katanya orang gendeng itu, elek orang elek anu, ngamuk enggak? Ngamuk apa malah ketawa? Malah ketawa, itu orang normal. Kalau misalnya ada orang diejek sama orang gendeng, kok ngamuk, podo gendeng? Iya kan? Betul nggak? Ada orang gendeng wis, compang-camping, ketawa-ketawa di jalan, terus ketemu orang, elek ini, terus ngamuk, ya berarti podo gendengnya. Tapi kalau orang normal, diejek sama orang gendeng, ya malah ketawa, lihat lucu gitu, ya kan? Betul nggak? Betul, makanya kalau kita diejek sama orang lain, kalau menyangkut masalah pribadi, biarin, anggap aja wong senyumi, selesai. Ojo terus, gendeng ya podo ae, berarti bales. Akhirnya tuh gegeran. Walhasil. Tapi yang dimaksud sama Imam Syafi'i di sini ustughdib itu kalau menyangkut sama irit harga diri maksudnya apa? Dia ngecek sama misalnya dikatakan harga diri, misalnya orang tuanya dihina, dia anu. Kemudian ada marah, keluarganya diganggu tapi tidak marah. Ini bukan menyangkut pribadi. Maka ini termasuk menyangkut syariat. Keluarganya diganggu, anu tidak marah, santai aja, itu berarti kayak Umar kata Imam Syafi'i. Atau apalagi masalah agama, Rasulullah dihina, agama dihina, kok santai ya, gak apa-apa, masalah. Nah itu berarti himar. Wa man isturdiya wa lam yarda, barang siapa diminta ridho, dimintai maaf, tapi tidak mau maafkan, tidak mau ngeridhoi, wa lam yarda fahuwa syaitan. Maka orang itu adalah setan. Salah. Sepurane ngapunten nggih. Dimintai maaf, apalagi yang minta maaf bukan yang salah. Misalnya ada dua orang, yang salah yang ini, yang salah jelas yang ini, yang minta maaf yang ini, tapi tetap tidak mau maafkan. Itu bukan setan lagi. Baik saya. Wes salah, yang minta maaf yang tidak salah, tapi tidak mau maaf. Ala kulli hal, ketika ada orang yang punya salah sama kita, maksudnya ndak nyopo ambek kita, terus jangan kita balas, dia ndak nyopo, ya wes aku ndak nyopo, ndak, salah. Gimana? Ketika ada orang ndak nyatru sama kita, ndak nyapa sama kita, kita sapa. Urusan dia mau ndak mau apa ndak terserah, yang penting kita sudah menggugurkan kewajiban kita. Jangan sampai 3 hari, apalagi lebih. Ada satu ndak nyapa, ya sudah, ketika ketemu, assalamualaikum. Babah no DE ndak mau jawab ndak jawab, urusan DE. Ndak jawab DE sing dosa. Yang penting aku sudah menggugurkan kewajibanku. Yang penting ana sudah menggugurkan kewajiban ana ndak kena azab, ana ndak kena sakhatnya Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Paham? Yang penting apa ya? Ala kulli hal. Baik, ada mau tanya? Allahu a'lam. Fatihah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi.
والحباب سيدنا خديجة قبل رجب محمد سيدنا فاطمة سيدنا وأخواتي الكريم سيدنا علي سيدنا حسن سيدنا حسين وجميع صلاة من حسن وسعد من آل بيت النبي الشريف ثم روح الإمام أبو حبيب عبد الله بن الحداد والحبيب محمد بن علي المالكي وحبيب اسمه محمد بن هارون وبيب علي بن سلم الردوس والحبيب عمر بن مصطفى الردوس وبابا مريم بن شاف ودوس بن شباب بن معبد بن شهاب ولا حد بن شهاب ولا حبيبنا عبد الله ورسولهم وفرحهم واخوانهم وامواتنا وامواتكم واموات المسلمين عامه ان الله يغفر لهم ويرحمهم ويجعلهم في الجنه وينفعنا باسرارهم وانوارهم وعلومهم من البدن من الى اخر بسر الفاتحه. نستعين اشهد المستقيم المقصود امين. اللهم حق الفاتحه وسر الفاتحه وسر من نزل تحت الفاتحه. أنت تقبل منا إنك تسمع العليم وتب علينا إنك رحيم واغفر لنا وارحمنا فأنت رحيم. وصلى الله وسلم محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين.